DC Lapangan Pinjol akan kena PHK massal di tahun 2024 ini. Kabarnya di bulan Maret dan juga Februari akan banyak kemarin ya PHK massal terkait DC Lapangan Pinjol. Nah, bener nggak sih seperti ini? Dan kira-kira kalau ini terjadi, pihak mana sih yang akan diuntungkan? Apakah nasabah Galbay, ataukah pinjolnya, ataukah pihak lain nih sebenarnya? Yuk kita akan bahas di video kali ini. Kalau saya boleh bilang sebenarnya informasi seperti ini itu udah banyak sekali diulang-ulang dan ya kita nggak bisa dapat kepastian yang benar ya. Karena kemarin banyak juga yang nanya soal bener nggak sih DC lapangan pinjol itu banyak yang di PHK massal, banyak yang dirumahkan dan juga ya nggak akan ada DC lapangan lagi yang akan menagih ke rumah. Jawaban saya enggak, karena sampai sekarang, sampai detik ini saya masih sering sekali banyak di teman-teman di kolom komentar yang nginfoin bahwa mereka baru saja didatengin DC. Jadi ya kalau yang banyak bilang kemarin banyak yang di PHK massal, menurut saya mungkin ada benarnya tapi juga ada salahnya juga. Ya benarnya ya memang ada yang di PHK diberhentikan, tapi ya nggak semua, nggak yang yang semua DC nggak ada gitu ya. Ada beberapa masih ada gitu. Cuman ya kembali lagi kita tidak bisa menyalahkan headline-headline seperti itu. Karena itu tujuannya adalah memang sengaja dibikin seperti itu supaya ya teman-teman yang melihatnya akan langsung ngeklik atau ngebaca artikelnya atau nonton videonya. Padahal di dalamnya mah nggak ada kok ya, nggak ada yang benar-benar terbukti bahwa PHK massal benar-benar terjadi. Ya massal itu kan benar-benar rame-rame gitu ya, barengan dan serempak gitu ya. Maksudnya dalam jangka 1 bulan tiba-tiba banyak banget yang dirumahkan. Jujur sih beberapa aplikasi pinjol itu kan rata-rata pakai pihak ketiga ya untuk penagihannya. Nah, yang nge-PHK harusnya bukan pinjolnya, tapi lebih kepada pihak ketiga, pihak jasanya tadi itu yang akan mem-PHK. Dan kenapa? Ya mungkin karena DC pinjolnya tidak perform, tidak bisa menagih sesuai dengan targetnya. Ibarat kata kalau misalnya dia targetnya 100 orang ya, misal seumpama, tapi dia cuma berhasil nagih 10 orang, ya berarti dia dianggap tidak bisa kerja dong. Dan itu mungkin sesuai dengan kesepakatan harus diganti dengan orang yang mungkin lebih bisa melakukan penagihan-penagihan. Tapi kembali lagi dilema juga. Orang yang jago menagih itu juga cenderung orang-orang yang bisa dibilang ada yang baik juga, tapi ada juga yang kurang ajar gitu. Maksudnya nggak sesuai dengan aturan OJK, teman-teman. Jadi OJK melarang menagih dengan cara seperti ini, dia melakukan menagih dengan cara seperti itu. Nah, ini kan hal-hal yang bertolak belakang gitu ya dengan aturan-aturan yang berlaku. Nah, kalau misalnya benar informasi tersebut dan DC lapangan itu di PHK massal, yang diuntungkan yang nggak lain nggak bukan adalah para nasabah pinjol ya, para nasabah gagal bayar pinjol. Karena ya mereka bisa dengan lebih tenang sekarang, DC pinjol mulai berkurang, yang pasti kemungkinan dia akan didatengin juga akan semakin berkurang dan bisa lebih fokus untuk ya mencari nafkah, mencari tambahan penghasilan gitu ya, kerja sampingan. Nah, itu pasti yang diuntungkan pasti nasabah. Tapi ya tergantung lagi, kalaupun DC datang atau tidak sebenarnya bukan hal yang besar buat teman-teman sekalian gitu loh. Jadi ada dan tidaknya DC itu sebenarnya nggak ngaruh-ngaruh banget buat kalian ya, buat administrasi kalian. Hanya ya mungkin mental kita akan sedikit lebih lega, sedikit lebih tenang kalau memang tidak ada DC lapangan yang bakal datang ke rumah ya. Oke, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk masalah informasi bukan Galbay massal ya. DC lapangan di PHK massal benar atau tidak, menurut saya jangan dipercaya mentah-mentah ya. Karena informasinya pun belum begitu valid banget dan pada kenyataannya faktanya masih ada sampai sekarang DC yang menagih. Tugas kita bukan mencari tahu seberapa jumlah DC yang di PHK, tapi lebih kepada bagaimana sih caranya untuk menghadapi DC lapangan agar kita bisa dengan berani dan agar kita juga bisa menghadapi mereka dan gak gampang dibodoh-bodohi oleh mereka. Itu yang paling penting sebenarnya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.